Halo, perkenalkan saya Irma Dwirianti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan matriks perbandingan aturan disiplin pegawai antara PP 53 tahun 2010 dengan PP 94 tahun 2021. Yuk kita mulai pembahasannya. Aspek peraturan mengenai disiplin yang akan dibahas yaitu mengenai definisi, kewajiban PNS, larangan PNS, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukdis, dan berlakunya hukdis, serta pendokumentasian hukdis. Perbedaan yang pertama adalah mengenai jumlah kewajiban dan larangan, yaitu mencakup jumlah angka dan hurufnya. Kemudian karena kewajiban dan larangan pada PP 94 tercantum dalam pasal 3, 4, dan 5, maka disebutkan dalam pasal 7 yang tidak menaati ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin, pada jenis hukuman disiplin ringan masih sama. Untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang pada PP 94 tahun 2021 mencakup pemotongan tunjangan sebesar 25%. Ini untuk 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin, jenis hukuman disiplin berat yaitu mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian yang hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pada bagian kewajiban PNS dapat dilihat terdapat hal-hal yang masih diatur dan hal-hal yang diubah kalimatnya. Berikut hal-hal yang tidak diatur lagi dan hal-hal yang baru muncul dalam kewajiban PNS. Kemudian pelanggaran terhadap kewajiban untuk kategori hukuman disiplin ringan, ini diberikan teguran lisan apabila tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 3 hari kerja, teguran tertulis jika tidak masuk 4 sampai dengan 6 hari kerja, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk yang tidak masuk kerja selama 7 sampai dengan 10 hari kerja selama 1 tahun. Kemudian untuk pelanggaran terhadap kewajiban dengan kategori hukdis sedang, tidak masuk kerja 11 sampai dengan 13 hari kerja, pemotongan tukin 25% selama 6 bulan. Kemudian untuk yang tidak masuk 14 sampai dengan 16 hari kerja, itu pemotongan tukin 25% selama 9 bulan, dan untuk yang tidak masuk 17 sampai dengan 20 hari kerja, pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 12 bulan. Untuk hukuman disiplin berat untuk yang tidak masuk kerja, ini diberikan hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan untuk yang tidak masuk kerja 21 sampai dengan 24 hari kerja. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan untuk yang tidak masuk 25 sampai dengan 27 hari kerja. Dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri untuk yang tidak masuk kerja 28 hari kerja atau lebih selama 1 tahun atau 10 hari kerja secara terus-menerus. Berikutnya adalah hal-hal yang masih diatur dan diubah kalimatnya dalam larangan PNS. Kemudian untuk larangan PNS yang tidak diatur lagi dan yang baru muncul. Untuk perubahan pejabat yang berwenang menghukum, ada penyesuaian nomenklatur jabatan dengan ketentuan sesuai UASN, kemudian pergeseran PYBM ke tingkat bawah terhadap beberapa jenis hukuman disiplin, dan tidak lagi terdapat leveling berdasarkan kepangkatan, melainkan berdasarkan jabatan. Ada ketentuan dalam PP 94 tahun 2021 untuk pejabat yang berwenang menghukum, apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Kemudian
untuk terkait tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, dan tata cara penyampaian hukdis, ini terdapat aturan untuk cara melakukan pemeriksaan secara tatap muka langsung dan virtual. Kemudian terkait pelaporan berita acara pemeriksaan, ini termasuk hasil pemeriksaan dilakukan inspektorat. Kemudian penambahan pasal terkait atasan langsung tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung tersebut. Berikutnya adalah untuk jenis hukuman disiplin berat ini harus dilakukan oleh pemeriksaan oleh tim pemeriksa untuk PP 94 tahun 2021 dan penambahan satu ayat, yaitu apabila atasan langsung diduga melakukan pelanggaran disiplin yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Nah, dalam hal indikasi tersebut terbukti, APIP merekomendasikan pejabat pembina kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Berikutnya, untuk berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian hukuman disiplin adalah sebagai berikut. Terakhir adalah mengenai upaya administratif, ini terkait keberatan dan banding administratif. Untuk perbedaannya adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan mengenai matriks perbandingan PP 53 tahun 2010 dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.